Dulu tuh anak 80-an, kan anak-anak gaul mobil itu banyak inspirasi. Inspirasinya rata-rata ngambil nyontek dari motorsport. Nostalgianya karena kita zaman dulu waktu SMP nonton balap touring, balap rally. Nah guys, balik lagi bersama gue Luput di channel Eric King Jago Bos. Nah, tebak nih, gue sekarang lagi di mana? Yang jelas gue sekarang lagi keluar kandang dari kandangnya Eric King, yaitu gue ada di Museum Indonesia Motorsport Heritage Wannabe. Tuh. Nah, kenapa dinamain Indonesia Motorsport Museum Wannabe dan kenapa ada wannabe-nya? Mending kita nanti tanya-tanya kepada ownernya, langsung eksklusif. Dan kalian harus nikmati, enjoy, kalian siapin kursi, siapin makanan, kalian harus senyaman mungkin gitu guys. Gak usah banyak basa-basi, mending kita langsung cus kepada ownernya. Oke, let's go. Nah cuy, jadi sekarang gue ada di ruangan sisi kanan, di mana ruangan sisi kanan itu menjadi sejarah untuk balap rally. Nah kalian juga penasaran kan di dalam? Nah ini juga udah kelihatan nih ada mobil apa aja, terus sebelah itu juga ada apa aja. Di dalam juga masih banyak unit, entah itu ada berapa, dan juga ada rally Sega. Kalau kalian tahu rally Sega itu apa? Kalian pernah main Tim John tuh yang namanya Midnight DX gitu. Nah itu sama aja tuh kayak gitu tuh. Mending kita lanjut masuk ke dalam dan kita sapa sang ownernya. Let's go. Assalamualaikum Om. Siap, masuk. Jangan lupa copot sepatu karena ini ruangannya ber-AC. Udah semua manusia men. Mobil juga harus kedinginan. Kalau kepanasan mati kan. Maksudnya overheat gitu. Om Anton. Halo Om. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ya, siap. Berarti ini masih pagi kita ya? Masih ya. pagi. Iya. Nah, Om Anton. Ya, Om. Jadi Lupi mau nanya-nanya beberapa pertanyaan. Gimana awal mulanya museum ini berdiri dan koleksinya dari mana aja nih Om Anton? Ini semua. Nah, yang terpenting kenapa ada nama wannabe-nya di belakang nama museum tuh? Awalnya tuh saya memang suka sejarah dan saya suka ngumpulin barang-barang jadul lah. Itu dulu awalnya. Terus kemudian saya juga suka mobil-mobil retro. Oke. Nah, terus yang jadi tolak awal itu adalah, jadi waktu itu saya pernah kuliah di Tokyo. Oh gitu. 2001 ya. Nah, kebetulan banget itu saya kan tinggal di dormitory. Nah, di dormitory itu kira-kira 100-200 meter itu ada museum. Semacam kayak gini juga? Ya jauh lebih bagus dari inilah. Jadi dia itu namanya Toyota Megaweb. Itu kan di daerah Odaiba. Mungkin banyak teman-teman yang udah pernah kesana juga. Nah di situ itu ada satu museum, itu kan dealer Toyota besar, tapi ada museum kecilnya. Di museum kecil itu waktu itu saya lihat dia mendisplay mobil-mobil retro, dan yang saya paling suka itu adalah ketika itu ada satu divisi khusus atau ruangan khusus yang mendisplay mobil-mobil balap bersejarahnya Toyota. Jadi ada mobil rally-nya, ada mobil macam-macam di situ. Nah itu waktu itu saya
sempat terkesan banget gitu loh. Dan mungkin karena itu deket dengan dormitory, saya sering main ke situ. Singkat cerita, sekolah selesai, saya pulang ke Jakarta. Nah, lupa tuh waktu itu, udah kejadian itu kan lupa. Nah, di Jakarta ini saya kan main mobil retro, mobil jadul lah, mobil tahun 80-an, 70-an. Nah, saya sering main ke bengkel. Nah, ketika saya main ke bengkel tuh saya sering nemu tuh mobil-mobil balap kita yang bersejarah, yang kondisinya jogrok. Ada yang jogrok di bengkel, kadang saya ketemu juga di Kampakan Madura, ada di rumah-rumah temen yang ya udah gitulah gitu kan. Nah, saya inget lagi tuh zaman dulu tuh, ini museum itu kan, ini sayang banget ya, kenapa kalau di Jepang mereka mengapresiasi banget gitu ya, juga kan. Kenapa di kita mengenaskan gini kan, kasihan banget gitu. Ini kan mobil-mobil spesial lah ya. Saya dulu waktu SMP tuh saya sering nonton di Ancol, nonton balap, nonton rally. Jadi saya rada-rada apalah, misalnya, oh dulu Om Tinton tuh mobilnya ini ya, oh dulu tuh Om Aswin Bahar almarhum mobilnya ini, oh Om HMP Hutomo Mandala Putra mobilnya ini. Saya sempet tahu lah gitu kan, karena nonton. Ketika ada ketemu mobil-mobil seperti itu, saya jadi kepikiran. Nah, itulah awal kenapa akhirnya saya beli, saya coba pelan-pelan restorasi, saya cari dokumentasi sejarahnya, dan akhirnya ya jadilah museum wannabe ini gitu. Nyambung ke pertanyaan berikutnya, kenapa ada wannabe? Ya, jadi kan ini museum ya. Tapi kalau saya dengan kata museum, saya masih kurang berani gitu loh, kurang pede lah ya. Artinya gini aja kok museum sih lu, misalnya teman-teman museum apaan sih gini doang gitu kan. Ya udahlah, ini museum saya bikin semangat saya. Tapi karena memang belum terlalu pede, saya kasih wannabe lah. Jadi museum wannabe. Jadi kalau bilang museum apaan sih lo Ton kayak gini museum? Ya kan museum wannabe. Boleh dong. Benar. Untungnya lagi pada waktu saya mulai ngumpulin barang-barang mobil-mobil bersejarah ini, dulu belum terlalu ngetop. Jadi mobil-mobil ini masih banyak berserakan di bengkel-bengkel. Dan waktu itu pun orang nggak care kali ya, ini istilahnya ini kan mobil balap yang sudah pensiun, dipakai lagi udah nggak ada kelasnya, dijual nggak bisa, ya kan mobilnya udah tua kali ya. Udah tua juga, udah rombakan juga kan. Jadi ya kita kadang-kadang dapat kadang-kadang dengan harga yang murah gitu. Nah, Om, buat Om Anton dari semua koleksi ini, mana mobil yang paling Om Anton paling senengin, yang paling favorit gitu? Gini ya, mobil itu kan ada ceritanya masing-masing. Dia mobil itu punya sejarah masing-masing. Bahkan ketika waktu kita nonton zaman dulu, setiap mobil itu punya nostalgia masing-masing juga. Bahkan ketika kita beli, kita proses mencari, membeli, melengkapi, mencari dokumentasi, itu juga ceritanya panjang gitu, macam-macam. Jadi mana yang lebih dipilih dari yang mana itu agak susah lah jawabnya. Beda-beda mobil, beda-beda favoritnya. Beda latar belakang juga kan. Nah, Om Anton kan lebih ngelihat di sini kan kebanyakan mobil rally nih, ya kan? Nah, dari Om Anton sendiri itu suka rally atau ikut di ajangnya atau gimana? Atau sekedar nonton aja gitu? Alhamdulillah saya nggak ikut rally ya, alhamdulillah cuma nonton aja karena dulu nggak ada fasilitas juga gitu kan, mungkin segala keterbatasan kita hanya mampunya nonton. Tapi nonton aja kita dulu udah seneng banget gitu kan. Sebenarnya nggak hanya rally sih, yang mobil balap touring itu juga justru malah lebih secara nostalgia dia lebih dapat gitu kalau menurut saya ya. Karena kalau mobil balap touring itu kan zaman Ancol ya, itu populasinya nggak banyak dan pembalapnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi jumlah mobilnya tuh kalau ada mobil ini, itu udah pasti yang ini, pasti yang punya ini. Jadi secara dokumentasi lebih valid gitu. Lebih valid ya. Kalau mobil rally dulu jumlahnya agak banyak. Jadi kadang-kadang kita susah mencari dokumentasinya, ini dulu mobil siapa ya, oh ini mobil siapa ya. Itu agak susah sih. Karena emang kan ya dapatnya juga kan emang udah mencar banget kan nih, si mobil yang ini nih yang di sini. Iya. Dari Om Anton, pembalap yang paling disenengin
favoritnya Om Anton dari zaman dulu siapa? Iya, kalau zaman dulu kita nonton balap, misalnya balap ya campur lah ya, pembalap, balap touring, balap rally. Ya mungkin kalau yang masih ada sekarang ya Om Tinton Suprapto. Ada Om HMP, Utomo Mandala Putra. Om Beng Suswanto. Banyak sih, banyak lah. Nah, Om, selain mobil kan juga Lutfi lihat-lihat banyak tuh kan ada diecast, terus ada jok, ada itu wear pack juga ya Om ya? Iya, ada jaket-jaket. Jaket-jaket. Iya, nah, tapi yang paling mencolok, Lutfi pengen nanya dulu nih sedikit yang ini nih, Sega Rally. Oke, ini ya. Gimana Om sejarahnya nih Om bisa dapetin ini? Jadi kalau Sega Rally ini sebenarnya kan ini mainan nostalgia. Kalau kita anak-anak 90-an, 80-an tuh pasti tahu inilah, karena dulu pasti main ini. Nah, kenapa ini? Karena emang dia kebetulan ini kan mobilnya Celica GT4. Iya, GT4. Kebetulan di museum ini ada, walaupun cuma replikanya. Makanya ini saya pajang di sini, dan memang secara konsep dia kan masuk nih, masuk rally gitu. Kayaknya kalau di luar negeri sekarang juga udah jadi collectible item ya. Jadi khusus yang ini ya. Sama satu lagi tuh yang sekarang lagi dicari orang tuh yang inisial D. Oh iya, jadi yang tahu. Inisial D. Yang I86, ya gitulah, yang drift. Topu, kalian ya, tukang tahu kan, tukang tahu yang di gunung. Iya, betul. Itu. Ya, itu yang di gunung tuh namanya Gunung Akina. Akina. Tuh. Betul. Nah, Om, Lutfi juga pengen lihat koleksi diecast-nya nih, Om. Boleh? Ya. Oke. Tuh. Ini kebanyakan dari Toyota ya. Jadi gini, jadi kan, nah tadi tuh nyambung kan, tadi kan museum wannabe, konsepnya museum. Jadi supaya kelihatan kayak museum beneran, kita apa nih yang bikin supaya kelihatan kayak museum? Salah satunya adalah dengan melengkapi pernak-pernik yang berhubungan dengan mobilnya, rally-nya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya ini kan ada mainan, ada merchandise, ada diecast, ada brosur, katalog. Itu sebenarnya yang kebetulan mobilnya ada di koleksi sini. Jadi misalnya ini kan ada Galen VR4. Berarti saya ngumpulin mainan dari mulai Sphere. Ini Mokit namanya ya. Mokit yang dari plastik itu. Ada diecast. Itu. Berarti Om Anton mobil yang setiap ada di sini yang berarti ada di diecast-nya gitu. Hampir semua ada. Semua ada lah ya. Hampir komplit lah. Dari semua mobil rally yang di sini Om Anton ada mainannya gitu ya. Ada mainannya tuh. Ya. Kalau ini apa Om? Ini RC ya? Iya, ini RC. RC. Oh, oke. Macam-macam sih, ada RC, ada yang banyak sih buku-buku, katalog di bawah tuh. Poster, ada jok-jok. Juga. Ini kebanyakan Lutfi lihat sih kalau jok dari Sparco ya yang ini ya. Ada Sparco, ada Recaro, ada biasanya ini kan kalau kita dapat mobil biasanya tuh suka kosong gitu kan. Nah, itu dilengkapin, kita cari. Misalnya dulunya aslinya pakai Recaro, ya kita cari Recaro, pasang. Atau mobilnya misalnya TRD Toyota, kita cari joknya TRD. Ya agak susah juga sih, cuman kebetulan pas ada dapat gitu. Justru prosesnya yang nikmat ya Om. Iya. Karena kan dia jok-jok ini pun jok-jok saya sih pengennya menyamakan dengan zamannya, dengan tahunnya. Jadi kalau kita pakai jok yang tahun sekarang kan ya kurang cocok gitu ya. Kalau mobilnya tahun 90-an ya joknya yang tahun itu. Yang ngetren pada saat itu. Itu kira-kira. Oke. Ada jaket, koleksi jaketnya Om Anton? Ya, ini ya sama sebenarnya. Ini kan sebenarnya merchandise, jaket-jaket atau baju-baju balap yang berhubungan dengan mobil yang ada di sini. Jadi misalnya kan ini ada TRD, ada Rally Art, ada Suzuki, macam-macam lah. Dan ini biasanya dapatnya di barang-barang bekas. Oh gitu. Kalau zaman sekarang tuh namanya trip ya, thrifting. Iya. Kalau zaman sekarang namanya thrifting. Bener.
Gitu. Dia biasanya kalau di Tokyo tuh ada, kalau di sana namanya flea market ya. Ya sama lah itu. Ya. Nah di sana suka ada tuh jual-jual jaket gini. Biasanya tuh ini banyak juga jaket kru. Jadi kalau tim balap tuh kan ada kru-krunya, nah dapat gitu. Gitu, oke. Kalau yang Om Anton pegang nih yang sekarang ini mobil apa Om? Jadi karena ini ruangannya ruangan rally, jadi emang di sini ini rally semua mobilnya ya. Nah di sini tuh ada 4 unit Galant VR4 ya. Dari Mitsubishi berarti Om? Mitsubishi. Di kita ada yang lokal yang namanya mungkin Eterna ya. Ya agak beda sedikit lah karena dia ini AWD dan turbo. Jadi ini dipakai rally sekitar 89, 90-an, 90-an awal lah kira-kira gitu zaman itu. Dan ini mesin masih asli Om? Kebanyakan masih asli, cuman ada yang masih direstorasi, ada yang dapatnya juga ada yang nggak ada mesinnya gitu. Kira-kira. Nah Om, Lutfi dari tadi ngeliatin itu Om, yang panjang itu Om. Oh. Nah itu Om. Fungsinya itu buat apa? Lebih ke antena ya. Jadi kalau zaman dulu tuh ada antena, kalau anak gaul zaman dulu nyebutnya antena majolka. Gitu. Sebenarnya bukan antena majolka sih, karena majolka itu kan pakai antena kayak gitu zaman dulu. Sebenarnya itu antena mereknya WC. Jadi dia buat ya kalau ini kan dia buat kontak sama krunya yang di ini ya, kalau mungkin kayak CB apa gitu kali ya buat kontak. Kan dulu kan mungkin teknologinya masih itu gitu. Masih di sinilah kalau buat gitu. Mobilnya gitu. Iya. Dan dulu tuh anak 80-an kalau anak gaulnya dulu itu pakai antena ini. Gitu. Jadi ditaruh di tengah gitu buat gaya-gayaan, bukan buat ini. Itu tuh pada tahun 80-an trennya nggak cuma buat mobil rally berarti ya? Nggak, jadi zaman dulu tuh kan anak-anak gaul mobil itu banyak inspirasi. Inspirasinya rata-rata ngambil nyontek dari motor sport. Ada yang dari mobil balap, ada yang dari mobil rally, ada jadi dipakai-pakein gitulah kira-kira. Termasuk misalnya ada lampu tembak, ada ya lampu tembaknya kan nggak dipakai juga, cuman karena di rally pakai dia pakai. Termasuk ya berarti sebagai look aja gitu. Look, iya kira-kira. Oke, mari kita lihat lagi Om. Silakan. Masih penasaran nih sama koleksinya Om Anton. Ini juga sama ya Om ya? Sama, ini Galant VR4. Ya. Kalau ini mesin juga sama Om? Mesin sama semua ini mesinnya. Cuman memang ada yang kalau di rally dulu ada yang grup A dan ada yang grup N, itu aja sih. Tapi rata sama. Om, itu juga tuh Om, itu kenapa diberdiriin seperti itu Om? Kenapa bisa Om gitu? Iya, tempatnya nggak cukup. Ada kepikiran apa gitu sampai diberdiriin gitu mobil? Ya nggak ada sih, tadinya mobilnya ya pengen ditaruh gini aja, cuman kan ini udah sempit banget nih. Akhirnya ya udahlah punya ide diberdiriin gitulah gitu. Tapi ini bukan mobil bersejarah asli sih, ini lebih ke dekorasi museum aja. Buat pemajang di sini aja. Iya. Terus tadi udah 4 jalan ya Om ya? Nah terus ini apa Om nih? Ini Ford TX3. Kalau di kita namanya Ford Champ. Di kita ada mobil seperti ini namanya Ford Champ, cuman bedanya kalau ini pintunya 2 dan ini 4-wheel drive turbo. Kalau yang di kita enggak, pintunya 4. Ini sebenarnya dia TX3 tapi kodenya KF dia. Kalau TX3 yang masuk di kita kan yang kayak gini. Ini sebenarnya ini adiknya ini. Jadi setelah ini baru generasi ini. Berarti kalau buat ini tuaan yang itu? Tuaan itu. Kalau buat mesin Om ini masih ori? Ini masih ori, cuman nah ini saya dapatnya begini, ini saya biarin apa adanya begini. Dan ini stikernya masih stiker asli dari zaman dulu. Kebetulan ini punyanya, ini ada namanya Om Sinyo Haryanto. Om Sinyo Haryanto itu papinya Om Rio Haryanto. Om Rio tuh pembalap F1 kita. Ini punya papinya. Papinya dulu kan ya pembalap ngetop lah. Ya saya juga termasuk mengidolakan beliau sebenarnya sih. Kalau mesin masih tapi belum direstorasi. Emang restorasi.
saya biarin aja gini. Ya, gini dulu lah gitu. Nah ini mau cerita dikit, ini juga konsep ini sama kayak yang di museum yang di Jepang. Jadi di Jepang itu ada beberapa mereka memajang mobil yang apa adanya. Oh, oke. Jadi kadang-kadang kacanya retak, terus ada pengong-pengong. Sesuai terakhir gitu. Dulu saya sempat ngomong sama yang jaga di situ. Maksudnya saya juga bingung kan, saya kan nggak ngerti. Gitu kan? Kok nggak dibenerin dulu sih? Kenapa mobil begini dibiarin begini? Oh dia menjelaskan bahwa justru yang kondisi seperti ini otentik. Ini value-nya jauh lebih tinggi daripada yang restore katanya. Saya pikir iya juga ya. Makanya ini karena saya dapatnya kondisi stikernya masih utuh, saya coba ngikutin yang di Jepang itu gitu. Om, ya. Paling dari sisi kanan buat rally, kayaknya Lutfi udah nggak penasaran nih. Sekarang pengen lihat ke sisi yang balap touring. Siap. Ya Om Tantan. Yuk. Siap. Nah, ini dilihat-lihat nih Om. Ini ada satu nih ya yang ada di sini nih, diparkir di sini. Iya. Ini basicnya apa Om? Ya ini mobil balap touring yang di sana karena penuh ya, jadi saya taruh di sini. Sementara atau gimana? Ini sementara ini jadi ini mobil ini cukup bersejarah juga ini mobil dulu yang pakai Om Tinton Suprapto. Jadi ini Toyota Sprinter TE71. Kalau di kita namanya di kita nggak ada ya, di kita ada DX sih, tapi DX-nya pintu 4, kalau ini kan pintu 2. Oke, ini the best nih. Om Anton tuh emang keren ngumpulin mobilnya gitu kan. Nah, sekarang gua Lutfi sama Om Anton udah ada di sisi, ini sisi apa Om namanya? Ini sebenarnya transisi ya, karena kan yang buat balapnya di sana. Cuma kita lewat ke situ. Ini ada satu yang di sini. Ini tuh kalau ini balap aspal berarti? Balap aspal, sirkuit lah ya. Sirkuit. Di sini kelihatan sih ada ini. Ada nih satu nih Starlet KP namanya. Starlet KP itu Starlet yang masih gerak roda belakang. Jadi ini Starlet generasi kedua. Tapi ini udah swap engine? Udah, ini udah balap retro. Tadi kan sebelum syuting gue sempat lihat nih, Om gue boleh lihat nggak mesinnya gitu kan? Saya boleh lihat nggak? Pas dilihat, wah, gue nggak mau ngomong udah parah sih. Oh boleh, Om. Boleh. Nih guys. Jadi dia kan terakhir dipakai balap itu tahun 2000 berapa? 11-an lah ya, 2010 atau berapa? Ini. Jadi ini 4AG 20, cuman speknya balap isom retro ya. Retro. Jadi harus kalau kelas sekarang berarti maksudnya kelas retro gitu. Ya. Nah, itu ada dokumentasi fotonya waktu dia balap dulu di isom ya. Emang isom nih balapnya. Belas-belasan ya? Belas-belasan ya, 2000 mungkin 2012, 13 gitu kali ya. Saya nggak hafal juga tahunnya sih. Ini gila sih menurut gue, ini gila asli. Jadi sejarahnya ini dulu mobil bekas mobil balap awalnya ya, tahun 80-an itu balap di Malaysia Grand Prix. Orang Indonesia yang bawa. Kemudian dia pernah masuk ke Ancol, balap di Ancol. Tapi saya nggak dapetin dokumentasi fotonya. Jadi nggak di Malaysianya. Di Malaysia dan di Ancol. Nah baru dapat lagi waktu dipakai di isom dengan pembalap yang berbeda. Berarti ini pas di isom udah swap engine di sini? Ini mesinnya di isom terakhir ini yang dipakai. Keren sih itu. Coba itu JKW Racing Team yang namanya Woody, mobilnya Woody itu kalau misalnya mau swap engine bisa. Tuh mesin banyak tuh. Kalau ini bikinannya Om Barto mesinnya. Oke. Bar Speed ya, Barto ya. Iya, Bar Speed. Bar Speed. Bar Speed. Ya kalau isom tahu lah. Tahu. Ya, kalau isom retro lah. Retro. Nah, Om, ini nyala. Nyala. Tapi kayaknya kalau buat dinyalain enggak lah. Janganlah. Jangan. Saya juga enggak deh. Asapnya masuk ke dalam. Tutup ya. Nah, ini yang bikin saya kagum nih Om.
ini mesin. Iya nih maaf nih lagi berantakan nih, belum pelek-peleknya. Nah, ini gimana nih Om? Jadi mesin ini ya tadi itu kan ini konsepnya museum supaya kelihatan kayak museum beneran. Karena di waktu di museum yang di Jepang itu dia juga mendisplay mobil mesin-mesin balapnya dia ditaruh seperti ini gitu. Nah saya sih cuma ngikut aja gitu supaya museum wannabe tadi kan. Ini adalah mesin-mesin balap tahun 80-an. Berarti ini mesin asli Om? Mesin asli. Cuma ya ini udah restorasi lah ya, udah ada yang dicat gitu kan. Iya dicat supaya kelihatan rapi aja sih gitu. Dan ada beberapa mesin yang sebenarnya mobilnya ada di sini, cuman belum sempat dipasang. Ya sudah, ini kan mesin GT4 yang di depan tuh. Yang itu tuh. Belum dipasang, ya udah saya biarin aja sini deh, ntar nunggu. Kalau ada. ini apa? Ini 3T GTE. Ini nggak ada mobilnya di sini. Oh gitu. Nggak ada dia. Ini Om nih. Ini buat mobil? Ini mesin legendaris ya, kalau Om tahu dulu namanya mesin 2TG. 2TG. Jadi mesin balapnya Toyota tahun 70-an, 80-an itu mesin 2TG. Jadi hampir semua mobil balap Toyota dulu pakainya mesin 2TG. Bagian dalam tuh, di sini ada mobil spesial juga ya. Ya. Nah guys, kita udah di dalam ruangan yang balap aspal ya. Ini balap aspal, balap sirkuit lah. Oke, balap sirkuit. Nah Om, itu tadi mobil yang di sana ya Mbak? Betul. Parkir. Tadi itu mobilnya itu? Om Tinton Suprapto. Tinton. Sprinter Toyota ya, Toyota Sprinter TI71. Ini fotonya waktu dokumentasi, waktu balap. Ini foto tahun 1985. Sirkuitnya sirkuit mana Om? Namanya dulu Ancol, sirkuit Ancol. Ancol itu sebelum Sentul, jadi sampai 92 kali ya, 92 ke 93 pindah ke Sentul. Sebelumnya namanya sirkuitnya sirkuit Ancol. Nah, di sini juga ada beberapa aksesoris ya Om ya? Ya, nih pelek-pelek, ban. Ini pelek-pelek balap 80-an, 70-an. Zaman dulu kan gini nih tipenya. Ringnya kecil 13, paling banter 14, tapi lebar. Katanya gede banget nih. Ya karena kan gerak belakang biasanya. Gitu guys. Nah, ini nih Om. Yang paling saya tunggu-tunggu nih Om, RX7. Iya, ini RX7, ini SA22C. SA22C itu generasi 1 RX7. Ini yang paling ini sih kepunyaannya Om. Ini punyanya siapa Om? Dulunya. Iya, ada gambarnya. Ini. Jadi sebenarnya ini mobil punyanya tim Mazda Racing Indonesia kalau nggak salah. Apa namanya apa, saya salah takutnya ya. Pokoknya tim balapnya Mazda kala itu. Nah pada waktu masuk dulu awal dari ini bekas mobil balap Jepang. Waktu pertama datang warnanya pink. Kalau ada dokumentasi fotonya, itu ada dokumentasi fotonya, ada nama pembalapnya. Kemudian dia berganti warna 3 kali. Biru dan ini sebenarnya biru silver ya. Kalau udah kena matahari dia lebih ke silver ya. Ini Om Tinton Suprapto. Nah pas ini tuh Om Beng Suswanto yang pakai. Nah kalau yang awal itu Om? Itu Om Hutomo Mandala Putra, Om HMP. Kalau itu dulu nostalgianya karena kita nonton ya dulu waktu itu saya nonton. Jadi nostalgia mobil ini, mobil itu tuh sebenarnya kalau di saya lebih lekat banget ya karena kan lebih ke kita zaman dulu waktu SMP nonton balap, suara mobil tahu sendiri kalau Rotary kan ya mobilnya di starternya di mana, suaranya udah di mana gitu kan. Jadi kalau kalian ini guys, Rotary itu kayak F1 suaranya. Itu parah sih. Kalau misalnya udah 4 rotor, 3 rotor, itu suaranya ajib sih. Zaman itu lah, brek gitu. Langsamnya emang enak banget ya kalau apalagi pas lagi cold start gitu, itu enak banget sih suara Rotary, parah.
Ya nostalgianya kalau saya dulu kan, ya saya kan dulu SMP, misalnya nonton di Ancol itu kan dengan mobil kayak begini, pembalap-pembalapnya beliau-beliau itu gitu kan, kita waktu itu ngeliat, buset nih kan, keren banget gitu kan, zaman itu ya. Nah itu terngiang-ngiang sampai sekarang lah gitu. Ya alhamdulillah bisa dapetin, bisa ada di sini. Ini sedikit Om coba, ini sejarah buat dapetinnya gimana perjuangannya? Ya panjang juga sih, karena nih dapetnya di daerah Lembang. Oh Bandung? Lembang Bandung ya. Jadi ada di satu bengkel, jogrok, diganjel tong, rodanya nggak ada segala macem. Tapi kondisinya masih utuh. Aman. Ya alhamdulillah masih utuh. Ya keropos dikit. Keropos. Ya karena kebanyakan kan dia fiberglass ya. Jadi masih mungkin mau dikampak juga percuma karena kan enteng. Enteng banget. Ini juga saya pegang ini. Iya itu udah polikarbonat. Jadi ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Tadinya saya juga nggak tahu ini, karena kan waktu dapet ininya copot segala macem. Gitu. Yang saya cuma inget tuh dulu waktu karena saya nonton tuh bentuk ininya nih. Oh sirip hiunya. Sirip hiunya. Jadi kalau RX-7 biasa kan nggak ada sirip hiu begini. Saya cuma, loh jangan-jangan ini punyanya yang dipakai Om HMP zaman dulu yang pink itu. Pas lihat ini nih, alhamdulillah dia. Bener. Iya. Oke. Sudah. Nah guys, dari tadi kan kita udah ngebahas banyak mobil, terus dari rally pindah juga ke touring ya Om, ke aspal. Nah, kalian harus tahu juga Om Anton juga punya channel YouTube ya Om ya. Namanya apa Om? Nah, Anton Novianto TV. Itu kalian juga bisa ya komen, like, share juga. Gitu Jadi kan? YouTube-nya otomotif juga ya, walaupun masih so-so lah ya, masih rendah gitu. Enggak lah Om, enggak rendah itu Om. Ya moga-moga bisa. Enggak lah, itu enggak rendah Om. Nah, oke Om, kita bahas juga nih logo. Kenapa logonya ini bulldog Om? Bulldog, jadi kan tadinya bikin-bikin ginian nih, logonya apa sih gitu kan. Nggak tahu logo apa. Ini kebetulan ini sebenarnya ini dulu komunitas ya, bukan komunitas, zaman dulu SMA tuh apa ya, geng mobil lah. Iya, klub lah ya. Klub mobil saya waktu SMA, sebenarnya nggak klub-klub juga sih, cuma nongkrong bareng. Stikernya ini, Bulldog ini. Warna gitu. juga sama Om? Sama persis gini. Dulu ditaruh di sebelah kanan belakang kaca gitu. Kita rame-rame stiker ini lah. Daripada nggak ini, saya pakai lagi aja. Nah, gitu. Kan ini ceritanya kan pas zaman SMA Om. Logo ini. Nah, pas teman-teman tahu itu reaksinya gimana Om? Yang pas dulu pernah nongkrong sama Om gitu, terus dibikin logo museum ini. Seneng aja sih, kadang-kadang minta bikin lagi dong stikernya mana gini-gini gitu kan. Jadi berasa nostalgia lagi ya. Iya sih. Bisa kumpul bareng lagi gitu kan. Kita lihat juga di sini ada diecast juga ya Om ya. Ya, sama kayak yang di sana tadi, ini lebih ke juga. Jadi bisa dilihat nih kan, ini yang mobil drag yang di depan, ada Om, di majalah. Ya. Mungkin gitu, mungkin yang itu kayaknya eksklusif ya Om. Saya pengen tahu soalnya itu yang kuning tuh. Saya penasaran banget Om sama yang kuning. Kemarin saya sempet kan ngajakin saya kan, ayo syuting yuk ke sini. Bentar, yang punya mobil drag warna kuning bukan RX-7, dia punyanya RX-7 katanya gitu. Enggak. Kata saya, gue pernah lihat ada yang kuning kok. Ada sih, tapi belum hidup loh mesinnya. Iya nggak apa-apa loh, mungkin ya pengen nanya dikit lah. Jadi ada itu sama ini. Oke. Kemarin saya sempat debat Om, ada kok yang kuning di sana. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu populer ya, tidak terlalu famous karena kan yang punya tuh kan temen namanya Om Yakob. Jadi ketika dia mulai baru udah mau naik, dia ada kesulitan finance lah ya. Terus nggak diterusin. Jadi akhirnya ya, padahal nih mesinnya segala macam waktu itu udah beli dari Australia, itunya udah gearboxnya dari Amerika, udah gitulah. Cuman ya akhirnya nggak diterusin. Gitu. Nah, Om, etalase udah nih, ada yang baru. Oke. Kenapa yang Garuda ditaruh di sana Om nih? Ya Garuda kan emang lagi kebetulan aja ditaruh di luar ya, nggak ada apa-apa sih. Ini di sini. Nah kalau ini sedikit cerita, ini mobil agak berbeda dengan mobil yang lain. Iya, kenapa nih Om? Satu bedanya adalah kalau yang lain memang datang ke Indonesia sebagai mobil balap. Kalau ini enggak. Ini mobil kedutaan biasa, dibikin balap
di rumah modifikasi di Indonesia. Jadi agak beda nih. Kalau yang lain balapnya juga di era 70-an 80-an di Ancol. Kalau ini memang balapnya di ISOM. Oh, ISOM. Tahun 2011-an 2010 gitu. Bareng lah sama yang itu yang tadi, yang awal. Walaupun itu sebenarnya itu dulu udah pernah dipakai balap, tapi dipakai balap. Kalau ini baru pertamanya. Dia lahir langsung balap di ISOM. Itu kebetulan ini yang punya anaknya sahabat saya. Jadi yang pembalapnya namanya Mas Advan. Kebetulan dapat sponsornya Advan juga. Iya, jadi ini ya cocok ya. Iya. Sama nama. Ini sih udah ISOM ya, mesinnya BIMS. BIMS ini. Boleh lihat dong? Boleh. Oke. Moga-moga nggak ada tikusnya ya. Jangan loh. Guys, mari kita lihat mesinnya. Gila. Nggak ada itunya nih. Ya kembali lagi 4 barrel ya, karena kan regulasi balap retro ISOM ya. BIMS. Iya. 2000 cc. Dengar sih katanya di Kalimantan juga bakal dihapus sih gara-gara ada Cita Hatchback. Itu. Nih, asli keren banget sih. Nih NA biasa lah ya. BIMS kan 4 silinder 2000 cc. Oke. 4 barrel. Tuh ini 3SGE. Nih. Oke. Manasinnya mesti dikeluarin kalau manasin. Kalau enggak bau ininya masuk ke dalam rumah, bau bensin. Jadi paling ya berapa bulan sekali dikeluarin, panasin. Om, ini yang terakhir nih Om. Oke. Nah ini nih yang terakhir guys. Ini juga cukup spesial ya. Ini kan mobil balap sama ini dengan yang tadi Starlet KP47. Cuman kalau yang tadi dari Toms, kalau ini bikinan Kuahara. Jadi ini dulu Om Tinton Suprapto juga nih yang ini. Tapi pernah ada, ini kan masuk ini nih. Jadi cover majalah. MM tahun 80. Ini waktu balap ini saya ingat dulu pembalapnya namanya Mizaki-san, orang Jepang. Ini foto mobil ini waktu Grand Prix di Malaysia. Yang ini? Ini sama ini. Oke. Sama. Nah kalau ini mobilnya ada nggak Om? Ini. Drag race ya? Ini tadi yang di depan. Jadi ini dia pernah dipakai drag race. Sebelum touring? Apa sebelum touring. Jadi ini yang punya dulu sahabat saya namanya Om Sony Abu Nawas. Dia bengkel retro juga balap lah. Nah dipakailah sama dia buat drag race. Dulu kalau nggak salah mesinnya rotari, ganti-ganti mesin lah dia rotari. Rotari paling ini ya. Ya mungkin paling gampang tinggal pasang. Ada mesin? Ada. Oke boleh lihat? Boleh. Siap. Ini mesinnya sama black top. Black top juga. Moga-moga nggak ada tikusnya ya. Ya Bismillah ya. Oke. Black top. 4AG 20 black top ya. Oh ini juga pakai ini ya. Bisa juga. Iya itu diganjel. Nah kalau anak zaman dulu, zaman 80-an itu gaya-gaya belakangnya dibuka gitu. Sebenarnya bukan buat angin ya, biar kelihatan kayak mobil kenceng aja. Tapi kalau yang balap memang dibuka supaya anginnya keluar. Ini kayaknya udah selesai semua ya Om, dibahas nih dari sejarah mobil per mobil tuh sampai kepunyaan pemilik. Dulunya siapa, terus kenapa Om Anton bisa ngambil, karena emang sejarahnya ya Om ya. K-Car tuh mobil kecil? Iya kecil. Mobil lucu gitu lah. Boleh dibu. Waduh, silahkan. Gila sih, the best ini Om. Iya. Wah ini mobil lucu lah, ini mobil lucu, ruangan mobil lucu. Lu kalau misalnya suka nonton Mr. Bean nih yang suka jumpalik nih, ini
Mobilnya bukan jumpalik, bahasanya apa sih? Iya kebalik. Terguling ya, terguling. Iya, kalau mundur kan suka nggak seimbang tuh kan. Iya. Kalau mundur suka gitu kebalik. Mr. Bean parah nih. Jadi mana? Mau cerita yang ini dulu apa ini dulu nih? Ntar nih Om, saya masih kagum nih Om. Keren banget sih Om. Jadi selain mobil balap yang rally, aspal, ternyata juga ada mobil retronya Om. Tapi ini retronya bukan sembarang retro sih. Parah ini retronya. Klasiknya parah sih. Jadi gimana Om nih cara dapetinnya Om? Apa ya, ini kan namanya Mazda R360. Kenapa R360? Karena cc-nya 360. Mesinnya di belakang 2 silinder. Jadi dia ini mobil pertamanya pabrik Mazda. Jadi sebelumnya Mazda udah bikin mobil ya, tapi yang modelnya kayak Bemo, bukan Bemo, kayak Bajaj gitu, jadi buat angkut-angkut sayur. Nah, dia bikin sedan yang mobil penumpang pertama ya ini. Di kita masuk setelah ini yang Mazda B600, Mazda kotak sabun. Nah, itu generasi setelah dia. Masih kecil juga kan? Kecil, tapi bentuknya beda. Ini kayak, wah ini sih lucu banget dong. Ini bentuknya kayak mobilnya Garfield. Iya, Garfield ya. Itu juga door rimnya emang sengaja kayak gitu? Enggak, ada harusnya, cuma ini bolong. Terus bolong. Tadi kata Om Anton, ini sempat nyala 5 tahun. Nyala dipakai jalan. Gitu. Cuman sekarang lagi belum. Ya kalau dihidupin lagi sih harusnya nyala. Karena kan ini simple lah mesinnya juga. Boleh lihat nggak? Ada di belakang. Ada. Belakang. Mesin belakang nih cuy. Epic kan mobilnya. Ini keren banget sih parah. Iya. Gimana cara bukanya? Enggak aja. Oh nggak ada kelipannya? Enggak ada. Tuh lihat. Tapi ini bentuk mesinnya P ya? Ya mesin kayak Mazda kotak sama kayak gini. Oke, ini karbu ya, masih karbu. Karbu biasa. Ya gini lah. Parah sih. Seharusnya kalau bisa dinyalain nyala. Tuh, karena nyala kan, sih terakhir dipakai jalan nyala. Cuman ya belum lagi lah. Mungkin tinggal di servis di tune up, pasang aki nyala. Oke, siap. Nah, ini nih Om nih, musuhnya Mr. Bean yang sering keguling kalau mundur ya. Nih guys, roda 3. Jadi ini namanya mobil Reliant Regal MK1, dia mobil Inggris. Kalau yang di Mr. Bean itu Reliant Robin, itu tahun 70-an. Kalau ini tahun 50-an. Jadi ini kakeknya lah ya. Kakeknya. Cuman bentuknya masih sama. Iya. Masih roda 3, mesin di tengah. Nah, kalau ini bodinya aluminium. Khasnya mobil Inggris lah kayak kalau di kita sekarang kan Land Rover ya. Land Rover kan aluminium. Sama lah gitu. Ini kalau ini emang no kabin gitu apa gimana? Harusnya ada joknya kali ya. Cuman waktu dapat nggak ada joknya. Dia kalau di fotonya yang hitam putih itu ada joknya, jok kecil gitu. Iya. Duduk di belakang dan dia harusnya ada terpalnya gitu. Terpalnya. Ini nggak dapat mekaniknya, jadi udahlah. Gini aja sih. Juga masih Reliant. Dia masih lengkap logo-logonya ininya. Mesinnya ada tapi di situ, di tengah ini. Ini gelundukan ini nih mesinnya nih. Apa ini mesin? Itu mesin di situ. Terus cara ngeceknya gimana dong? Ya masih masuk dibuka gitu. Ya agak repot lah. Terus kalau yang itu bagasi atau apa? Ini ya kaki-kakinya doang. Kaki-kakinya gitu ada. Nah, dari Om Anton juga di sini banyak boneka-boneka yang boneka Jepang ya Om? Boneka tradisional Jepang ya. Oke, mungkin dari Lutfi, Eric King, mewakilin dari Eric King ya segitu dulu. Nah, kalian juga jangan lupa buat subrek. Oh iya, ini dia nih. Channelnya Anton Novianto TV. Nah, kalian kalau misalnya mau kepoin tentang museum yang ada di sini, Museum Indonesia Motorsport Heritage Wannabe, kalian bisa ngeliat di IG. Terus kalau misalnya buat datang ke sini gimana Om? Boleh, jadi kan ini museum Wannabe ini sebenarnya kan untuk umum ya dan gratis. Cuman karena ini campur sama rumah, jadi mungkin kasih tahu ke kita dulu kalau mau datang. Jadi DM IG aja. DM IG, misalnya nanti kan kapan mau datang, berapa orang, ntar kita kasih tahu yang jaga di sini. Boleh. Karena emang ini masih nyatu sama rumah ya, belum bisa. Oke Om, ini kan udah semua nih.
Terus Lutfi lihat juga kan kayaknya penuh banget kan, desek-desekan sampai ini. Kira-kira Om ada kepikiran buat nambah atau gimana Om? Iya, kalau nambah sih selalu pengen ya kan, namanya juga orang pengen. Tapi kan ya tergantung keuangan juga, tergantung tempat juga, ya banyak hal lah. Tapi ya, kalau pengen sih pengen banget. Oke, sekian dari saya Lutfi dan saya Anton Novianto dari Indonesian Motorsport Heritage Wannabe. Eric King, jago obos. Jago obos. Ya. Siap Om. Thank you. Terima kasih ya.